Dalam era modern yang sangat canggih ini, teknologi telah menjadi alat komunikasi yang meluas digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Penggunaan teknologi memberikan berbagai manfaat dalam aktivitas sehari-hari manusia. Teknologi dalam beragam bentuk saat ini tergantung pada kebutuhan dan tujuannya masing-masing. Salah satu teknologi yang sangat diminati saat ini adalah perangkat elektronik pribadi, atau yang lebih dikenal sebagai gadget. Gadget telah menjadi suatu keharusan bagi hampir semua orang, tak terbatas pada usia, jenis kelamin, atau status sosial. Tahukah kamu, dalam konteks arus teknologi dan budaya yang sangat kuat saat ini, penggunaan gadget dapat memiliki dampak yang signifikan pada anak-anak, terutama yang berusia antara 6 hingga 12 tahun. Anak-anak dalam kelompok usia ini cenderung menjadi pengguna aktif gadget di era teknologi saat ini. Sayangnya, banyak di antara mereka bahkan mengalami kecanduan terhadap gadget mereka. Ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pengawasan, pemahaman, dan pedoman yang diberikan oleh orang tua mereka terkait penggunaan gadget. Banyak orang tua memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk menggunakan gadget tanpa menetapkan batasan waktu atau aturan yang jelas. Bahkan, beberapa orang tua memberikan gadget pribadi kepada anak-anak mereka. Akibatnya, anak-anak dapat dengan mudah terjerumus dalam kecanduan gadget. Fakta dan penelitian menunjukkan masalah serius ini. Pada tahun 2013, Daily Mail melaporkan bahwa 29% anak-anak mulai menggunakan gadget pada usia dini. Sementara, 17% anak-anak telah menguasai penggunaan gadget. Bahkan, 1 dari 3 anak di Amerika sudah akrab dengan gadget sebelum mereka bisa berbicara. Menurut riset yang dilakukan oleh Michael Cohen Group, 60% anak-anak di bawah usia 12 tahun lebih memilih bermain dengan gadget mereka daripada berinteraksi dengan teman-temannya. Hanya 38% dari anak-anak tersebut yang benar-benar menghabiskan waktu bermain dengan teman-teman mereka. Organisasi seperti Akademi Dokter Anak Amerika dan Perhimpunan Dokter Anak Kanada menegaskan bahwa anak-anak berusia 0 sampai dengan 2 tahun seharusnya tidak terpapar teknologi sama sekali. Anak-anak berusia 3 sampai dengan 5 tahun sebaiknya dibatasi dalam menggunakan gadget selama 1 jam sehari. Sementara anak-anak berusia 6 sampai dengan 18 tahun sebaiknya dibatasi hanya 2 jam per hari. Tahukah kamu, penggunaan gadget yang berlebihan dan tanpa pengawasan dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan anak-anak. Salah satu dampak utama adalah berkurangnya kemampuan sosialisasi mereka dengan lingkungan sekitar. Anak-anak yang kecanduan gadget cenderung menjadi lebih tertutup, pendiam, dan kurang stabil secara emosional. Oleh karena itu, peran orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anak dalam penggunaan gadget sangatlah penting. Orang tua dapat memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk menggunakan gadget, tapi dengan aturan dan pengawasan yang jelas ya. Tapi jangan salah loh, meskipun berpotensi menjadi sumber kecanduan, juga dapat memberikan manfaat positif seperti akses ke berbagai informasi pendidikan dan perkembangan kognitif. Selain gadget, membaca buku juga penting dalam perkembangan anak-anak. Membaca buku memungkinkan mereka mendapat pengetahuan yang lebih mendalam dan detail. Oleh karena itu, budaya membaca buku harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Orang tua juga harus mengajarkan anak-anak mereka cara menjaga keseimbangan antara membaca buku dan menggunakan gadget. Contohnya, mereka bisa mengalokasikan waktu untuk membaca buku selama 2 jam tentang suatu topik, lalu melanjutkan mencari informasi tambahan dengan gadget selama 45 menit. Dengan cara ini, anak-anak dapat mengurangi kecanduan gadget dan lebih fokus pada pembelajaran melalui membaca buku. Penelitian menunjukkan bahwa membaca buku memiliki manfaat yang signifikan bagi anak-anak, seperti meningkatkan daya ingat, mengurangi stres, dan memperkaya kosakata mereka. Berikut ini adalah manfaat yang diperoleh seorang anak melalui budaya membaca buku. Nomor 1. Memberi kekuatan bagi memori. Menurut Presiden dan Direktur Penelitian Haskins Laboratories, dibandingkan menonton televisi atau mendengarkan radio,
Membaca dapat memberikan pelatihan yang berbeda. Dengan membaca buku, bagian otak dapat mengembangkan fungsi otak untuk mengingat lebih baik lagi. Dapat meningkatkan kemampuan imajinasi, bahasa, dan pembelajaran. Kebiasaan membaca dapat memacu otak dalam berpikir dan berkonsentrasi. Nomor 2. Menghilangkan stres. Sebuah penelitian di Inggris menyatakan bahwa 67% kebiasaan membaca buku dapat menjadi sarana yang tepat untuk menghilangkan stres bagi anak. Dan yang terakhir, menambah kosakata bagi anak. Anak-anak yang dibiasakan untuk membaca buku pada usia dini akan tumbuh dengan kosakata yang lebih banyak dibandingkan dengan anak seusianya. Seperti yang kita ketahui, bahwa anak-anak merupakan generasi penerus bangsa ini. Merekalah yang akan melanjutkan pembangunan negeri ini, dan merekalah yang akan menjadi pemimpin bangsa ini di masa depan. Untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik di masa depan, pastinya diperlukan generasi muda yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia. Hal ini bergantung kepada bagaimana cara yang diterapkan orang tua untuk mendidik anak-anak mereka.